Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasyim Al-Asnari SPMP, Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, selaku siswa pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaporkan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul pemberdayaan masyarakat rawan pangan melalui pemanfaatan pekarangan dengan komoditas pangan lokal bernilai ekonomi tinggi yang didukung kemitraan eksportir di Kabupaten Banyumas. Aksi perubahan kinerja organisasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat rawan pangan melalui pemberdayaan yang dilakukan pada kegiatan pemanfaatan pekarangan. Dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek ditujukan untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat rawan pangan dengan eksportir dalam pengembangan satu komoditas pangan lokal. Dapat penambahan stakeholder pada saat aksi perubahan kinerja organisasi ini dilaksanakan, yaitu 4 stakeholder eksternal pemerintah serta 4 stakeholder eksternal non-pemerintah. Juga terdapat pergeseran stakeholder, yaitu dari laten ke promoter khususnya pada CV Umbul Wono, serta pergeseran dari apatetik ke defender, yaitu PPL, enumerator, KTNA, Perwatimas, kelompok tani, kelompok rawan pangan, dan PKK. Kegiatan pertama adalah pembentukan tim efektif. Kegiatan ini dimulai dengan konsultasi kepada mentor, kemudian identifikasi anggota tim teknis, serta penyusunan SK tim efektif. Terakhir adalah penyerahan SK tim efektif kepada masing-masing anggota. Membangun komitmen stakeholder sebagai kegiatan kedua dimulai dengan rapat kerja tim efektif, serta mewujudkan dukungan dari para stakeholder yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi ini. Budi Sabtono, Sekda Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini saya sangat mendukung rancangan aksi perubahan Saudara M. Hasyim AA dalam PKA Angkatan 5 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan melalui pemanfaatan pekarangan yang didukung kemitraan eksportif. Nama Rohmi Rohim, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, mewakili Bapak Kepala Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah, menyatakan sangat mendukung kaitannya dengan propernya Bapak Muhammad Hasyim Al-Asnari SPMP sebagai jabatan beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Proper dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan melalui pemanfaatan pekarangan dengan komoditas pangan lokal bernilai ekonomi tinggi yang didukung kemitraan dengan eksportir di Kabupaten Banyumas. Kegiatan ketiga dilakukan dengan rapat-rapat menggunakan metode Zoom karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat karena COVID-19. Kegiatan keempat, identifikasi CPCL, masih menggunakan rapat-rapat menggunakan metode Zoom karena adanya batasan mobilitas masyarakat karena COVID-19 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kegiatan kelima, pelatihan on-farm dan off-farm dilaksanakan atas banyak bantuan, mulai dari Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas, serta dukungan
dari Dinas Kesehatan yang ikut membantu terlaksananya kegiatan pelatihan melalui tes swab antigen terhadap seluruh calon peserta pelatihan yang dilakukan di Hotel Moros 6 pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mundur dibandingkan rencana semula akibat kondisi yang saat itu masih belum memungkinkan, sehingga baru dapat dilaksanakan pada tanggal-tanggal tersebut. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Beberapa daerah juga ada yang stunting. Nah, ini bagaimana supaya tidak ada stunting? Ini kita budidaya pekarangan. Ini dengan polybag atau pot ini juga bisa. Nah, kalau ini bisa membuat Pak pakai polybag. Harganya lebih mahal kalau pakai polybag. Jadi langsung tanam saja. Nah, kalau orang bisa, tetapi kalau ini pakai kandi, tetapi kandi juga mahal, kecuali bekas ya Pak, ya. Bekas kandi bekas, kemudian ini polybag bekas, apa saja bekas. Ini bisa, ini cuma 3 minggu aja sudah sebesar ini. Pemanfaatan tanah pekarangan untuk kebutuhan sehari-hari ini di PKK dan PAWEDA seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ini betul-betul bisa jalan dengan baik. Tadi Pak Hasim menyampaikan untuk Longpong ini bisa ada bantuan baik dari pemerintah kabupaten sendiri, provinsi maupun pusat, karena untuk warga masyarakat Kabupaten Banyumas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Ali, juga kepada Dim Pertan KP, karena 1M-nya dengan menggunakan masker yang betul. Pelatihan penanganan rawan pangan melalui pemanfaatan pekarangan. Kami hormati karena waktu juga cukup siang, ini langsung aja ya. Bibit itu ada berapa varian, tergantung kita mau menanam yang kayak apa. Mau yang mahkota silahkan, yang dari kecil silahkan, tapi harus tahu permasalahannya hasil, ataupun nanti kalau bibit ambil yang istilahnya besar kayak apa, yang kecil kayak apa, itu kita harus tahu. Kegiatan ke-6, penyediaan sarana produksi, dilaksanakan dengan mendatangkan bibit unggul talas peneng yang nantinya akan diberikan dan didistribusikan kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan di seluruh pelosok Kabupaten Banyumas. Kegiatan ke-7, pendampingan kegiatan kelompok, dilakukan oleh seluruh tim efektif yang terjadwal dan terbagi dengan rata. Pendampingan ini dilaksanakan melalui kunjungan lapangan dan dibantu sepenuhnya oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui kunjungan ke lahan serta pertemuan-pertemuan dengan kelompok. Kegiatan ke-8 dari milestone jangka pendek aksi perubahan kinerja organisasi adalah monitoring dan evaluasi pelaporan program. Kegiatan ini dimulai dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi program oleh seluruh anggota tim efektif. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan monitoring perkembangan tanaman yang ada di lahan-lahan para peserta pelatihan yang ada di seluruh Kabupaten Banyumas. Perlu diketahui bahwa komoditas yang menjadi kemitraan ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dengan berbagai kesuburan tanah. Komoditas ini dapat tumbuh di lahan bawah tegakan, di lereng, maupun di lahan yang komoditas lain tidak dapat tumbuh dengan baik. Bahkan dari hasil penelitian,
komoditas yang ditanam di bawah tegakan akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tanah-tanah yang terbuka, karena ketersediaan air yang cukup serta tingkat penguapan yang rendah, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Monitoring ini dilakukan juga untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dialami oleh para peserta kemitraan, sehingga bisa diambil jalan untuk mengatasi persoalan baik secara teknis maupun administrasi, dan untuk menjamin kemitraan yang dilaksanakan antara para pelaksana dengan eksportir yang sudah ditentukan. Ada satu kegiatan jangka menengah yang berhasil dilaksanakan, yaitu kegiatan pertama perluasan kemitraan dengan masyarakat, subkegiatan identifikasi JPCL dengan ditetapkannya SK Kepala Dinas tentang calon peserta pelatihan lanjutan. Di mana pelatihan Talas Bening ini luar biasa karena membimbing kami para milenial untuk berpikir lebih cerdas. Talas Bening Kabupaten Banyumas. Silakan dari rekan-rekan untuk mencoba untuk Talas Bening karena budidayanya mudah dan ini organik. Ya, terima kasih. Akan menambah penghasilan untuk kelompok-kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Banyumas. Terima kasih kepada Pak Hasim CS dan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyumas, di mana pada hari ini ada pelatihan tentang budidaya talas bening. Harapan kami tentu setelah ada pelatihan ini, masing-masing pihak bisa mengadakan MOU dan perjanjian sehingga hak dan kewajibannya bisa dipahami, dan tentu karena talas bening ini memiliki nilai ekonomi tinggi akan mendatangkan peningkatan pendapatan dan outcome-nya adalah kesejahteraan petani. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinpertan KP. Mudah-mudahan ini menjadi harapan untuk Kabupaten Banyumas untuk bisa menanam, memanfaatkan lahan-lahan pekarangan baik itu PKK maupun para petani, khususnya tanah-tanah yang mungkin selama ini tidak bisa dimanfaatkan, ini bisa. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan adanya pelatihan ini. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang telah kami laksanakan selama implementasi pelatihan yang ada di kantor kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jadikan pangan lokal menjadi pangan alternatif kita, menjadi sumber bahan pendapatan baru kita, dan menjadi komoditas ekspor baru bagi masyarakat.